Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Tika. Wah, hari ini kita ketemu lagi nih. Ya. Kita untuk mau ngapain sih, Kak? Kita mau ibadah hari Minggu, IMPA. IMPA ya, wow. Ya. Oh iya, kita tanya yuk adik-adik hari ini semangat nggak, Kak? Ya, ayo kita tanya. Adik-adik, hari ini semangat nggak sih? Kita tanya yuk. Adik-adik semangat nggak? Mana suaranya? Wah, Ternyata semangat, Kak. Iya, hebat ya. Wah, Kak Agnes hari ini semangat nggak? Wah, harus semangat dong, Kak. Harus ya, kan kita Kak. mau memuji Tuhan. Lihat dong dari senyumannya adik-adik. Iya. Indah sekali. Oh iya adik-adik, hari ini bukan hanya Kak Restika sama Kak Agnes. Ya. Kira-kira kita ditemenin siapa sih, Kak? Kita ditemani ada juga dengan kakak layannya yang akan membawakan firman nanti dengan Kak Astri. Wow. Kak Astri untuk pelayan firman dan kita sebagai MC ya, kita sebagai liturgos, ada Kak Agnes Ada Kak Restika. dan ada juga pendamping pujian ya. Betul sekali. Ada Kak Marce, ada juga Kak Rini ya. Yes. Dan ada Kak Novi juga loh, Ya, Kak. yang bawa musik, betul, yang benar memainkan sekali. musik. Oh iya, bukan kakak-kakaknya aja loh, ternyata ada adik layan kita. Ya. Pertama dari Rayon Ampera. Ryan Ampera tuh dia nanti yang bacain Mazmur ya, Kak? Betul sekali, Iya. Kak. Terus yang bacain Alkitab, Kak, dari Rayon mana? Kira-kira ada siapa ya? Rayon Dari Keramat Jaya. Keramat Jaya. Siapa sih, Kak? Gracia. Betul ya? sekali. Oke, dengan adik Gracia. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Ya, sebelumnya kita akan untuk iya. memuji Tuhan. Ya, betul. Tapi sebelumnya, Kak, kita mau lihat dulu, Kak, aktivitas yang minggu kemarin. Oh iya Kan ya. ada aktivitasnya kan. benar sekali. Kita mau lihat siapa aja nih adik-adik yang sudah mengumpulkan. Yuk, kita lihat yuk. Ayo Kak, ayo Kak. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat aktivitasnya. Ternyata keren-keren ya, Kak. Wah, Gitu. hebat-hebat anak-anak kita. Hebat-hebat. Benar sekali, Kak. Ya. Oh iya, sekarang kita akan menyanyi dari lagu. Pujian I Love You Jesus. Ayo adik-adik, kita semangat bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri dengan gerakan ya. Betul sekali, Kak. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my
Nah, adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh ada di sini dan kami mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pujian dari kitab Mazmur pasal 148 ayat 7 sampai 8. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular, naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar pembacaan Mazmur ya. Tadi ya Kak, dari adik klien kita. Sekarang kita akan merespon pembacaan Mazmur kita dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Jumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Ya, adik-adik kakak percaya adik-adik semua pasti sehat hari ini ya. Dan masih tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah adik-adik sebelum kita masuk dalam cerita, kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Kita sama-sama berdoa, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami mengerti dan melaksanakan firman-Mu. Ampunkan salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh."
dengan air dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, cerita kita hari ini adik-adik tentang aku mengandalkan kuasa Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau review dulu ya cerita kita minggu yang lalu tentang apa ya? Adik-adik masih ingat? Nah, tentang membangun sikap positif terhadap lingkungan. Lingkungan di sini yang maksud adalah kayak seperti tanaman di sekitar rumah adik-adik ya. Bagaimana cara adik-adik merawat tanaman tersebut. Nah, adik-adik, hari ini cerita kita yang tadi kita sama-sama udah denger tuh ya, tentang bagaimana aku mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua pasti pernah merasakan takut ya. Takut. Misalnya yang balita tuh habis nonton film serem takut. Pada saat adik-adik sakit ada perasaan takut. Ketakutan itu adik-adik sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Padahal belum tentu buruk, tapi kita udah ketakutan duluan. Jangankan adik-adik, kakak juga pernah ya ngerasain takut. Nah, adik-adik, kakak mau berbagi cerita dengan adik-adik. Kakak mau ambil cerita dari kisah Ibu Maria pada pernikahan di Kana. Begini ceritanya adik-adik. Pada satu ketika di hari ketiga di pesta pernikahan, di situ ada Ibu Maria, ibunya Yesus, Tuhan Yesus, para pelayan, murid-murid, juga ada pemimpin pesta. Nah, pesta zaman dulu nggak sama ya sama sekarang ya. Kalau zaman dulu mereka minum anggur. Nah, terus pada saat pesta berjalan, Ibu Maria kehabisan anggur rupanya. Dan Ibu Maria sangat khawatir ya. Tapi ketika Ibu Maria teringat akan anaknya Yesus, oh, aku nggak khawatir lagi, aku tahu. Karena Ibu Maria percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Dan dia punya kuasa. Lalu Ibu Maria bicara sama Tuhan Yesus. Tolong anggurnya habis. Lalu Tuhan Yesus nggak langsung bilang, oh tenang aja nanti aku akan lakukan mujizat. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus bilang begini, apa yang ibu mau untuk aku perbuat? Karena belum waktuku ibu. Maksud Tuhan Yesus dengan kata-kata itu seperti ini adik-adik. Belum saatnya Tuhan Yesus menyatakan kalau dia itu adalah Mesias. Tapi Tuhan tetap menolong. Nah, pertolongan Tuhan tuh seperti ini adik-adik. Di situ kan adat istiadat Yahudi, setiap rumah tuh ada tempayan. Tempayan itu seperti tempat air yang terbuat dari tanah liat. Itu ditaruh ketika akan masuk ke rumah, seorang akan mengambil air dari situ untuk membasuh dirinya sebelum masuk ke rumah. Di situ ada 6 tempayan. Nah adik-adik, Yesus katakan begini,
Tolong isi tempayan-tempayan itu dengan air. Nah, adik-adik, Ibu Yesus katakan, lakukan seperti apa yang Yesus katakan. Dan para pelayan itu semua melakukan, mereka mengisi penuh-penuh semua tempayan itu. Lalu Tuhan Yesus katakan lagi, cedoklah air yang ada di tempayan tersebut. Dan mereka pun lakukan itu. Lalu air yang di dalam tempayan tersebut dibawa ke dalam pesta tersebut dan diminum. Dan ternyata bukan air lagi, sudah berubah menjadi anggur. Itulah hebatnya kuasa Tuhan ya adik-adik. Dan ini juga merupakan mujizat Tuhan Yesus yang pertama, merubah air menjadi anggur. Ya adik-adik, apa sih yang mustahil buat Tuhan? Gak ada ya. Lukas 1 ayat 37 katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu Maria percaya, dan hari ini Tuhan Yesus juga mau adik-adik, juga kakak percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita akan melihat kuasa Tuhan. Lalu adik-adik, kuasa Tuhan tuh hebatnya, anggur yang pertama disajikan ternyata tidak seenak anggur kedua, yaitu air yang telah dirubah Yesus menjadi anggur. Ternyata lebih enak. Itu dikatakan oleh pemimpin pesta. Dia katakan itu sembari berbisik kepada yang punya pesta. Jadi anggur yang merupakan air yang dirubah oleh Tuhan Yesus itu benar-benar lezat. Ya itulah kuasa Tuhan yang adik-adik kita lihat sama-sama, kita udah dengar sama-sama. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kakak punya 3 pelajaran buat adik-adik untuk mengatasi rasa takut, rasa galau, rasa gelisah. Yang pertama adik-adik perhatikan ya, ketika perasaan takut itu muncul, ketika ada perasaan galau atau khawatir, adik-adik langsung berpikir tentang Tuhan. Ketika adik-adik takut ya, oh ngapain takut, ada Tuhan Yesus kok, pasti Tuhan Yesus tolong saya. Nah, yang kedua, adik-adik berdoa. Katakan di dalam doa itu apa yang menjadi masalah adik-adik. Adik-adik curahkan. Tuhan, aku takut. Contoh, Tuhan aku takut, aku sakit. Tolong aku Tuhan biar aku sembuh. Tuhan, besok aku mau ketemu Bu Guru sama teman-teman belajar lewat Zoom. Nanti ditanya satu-satu. Aku takut Tuhan kalau aku nggak bisa, nanti aku malu. Ya, itu contoh-contoh ketakutan ya, yang mungkin adik-adik rasakan. Atau banyak lagi, kayak anak balita, misalnya habis nonton film yang serem-serem, ngelihat kakaknya nonton film, dia ikut, mau tidur takut. Ya, yang ketiga, setelah adik-adik berdoa tadi yang kedua, yang ketiga, adik-adik harus percaya kalau Tuhan akan menolong, Tuhan akan melakukan mujizat. Ya. Jadi setelah berdoa adik-adik percaya, jangan ragu sedikit pun akan pertolongan Tuhan. Ya, adik-adik kakak punya firman untuk menjadi pedoman buat adik-adik di rumah ya, agar jangan takut lagi, belajar dari kecil untuk mengandalkan Tuhan. Yang pertama adik-adik bisa lihat dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita sama baca ya, sama-sama baca ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kakak bacakan ya buat adik-adik yang di rumah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang kedua adik-adik yang terambil dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7. Kakak baca ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, tadi 2 firman itu boleh menjadi pegangannya buat adik-adik. Jadi sekarang adik-adik gak boleh takut lagi. Apapun itu langsung ya,
berpikir tentang kuasa Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat takutku. Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidupku, jadi aku gak boleh takut lagi. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, kakak punya aktivitas ya. Untuk anak kecil, anak balita dulu ya, seperti ini. Ya, nanti adik-adik yang balita bisa gunting, dibantu oleh mamanya atau papanya, ditempelkan di sini. Boleh diwarnai, dikreasi. Dan anak yang kecil sama, boleh digunting juga, ditempel, tapi anak kecil ada tambahannya. Kan udah bisa nulis. Nanti di sini ada kuncinya ya, ada kata kuncinya. Nanti adik-adik ada 5 di sini. Bisa dicocokkan di sini. Gambar pertama misalnya yang mana, gambar kedua yang mana. Dan untuk anak tanggung seperti ini ya, video dengan durasi 10-15 detik. Jadi video pendek ya. Begini sambil dibaca pengalaman bagaimana mengandalkan Tuhan. Ya, jadi itu aja tugasnya. Dan adik-adik sampai di sini dulu cerita kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Ya adik-adik, sekarang kita mau sama-sama doa. Syafaat ya, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, terima kasih tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang tadi kami dengar boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami tidak akan takut lagi sebab Engkau selalu ada, bersedia menolong dan mengangkat rasa takut kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya, dan berkati kami agar tetap sehat, tetap di rumah, tetap mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Berkati orang tua yang sudah menjaga dan melindungi kami. Berkati juga teman-teman kami semua Tuhan, biar kami tetap belajar dari rumah, berikan kesehatan buat kami semua. Berkati juga kakak layan agar tetap semangat dalam melayani dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik yang bekerja dari rumah maupun yang kuliah dari rumah ataupun masih sekolah dari rumah. Tuhan Yesus terima kasih, berkati juga akan pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, agar dalam menjalani roda pemerintahan meskipun di tengah pandemi tetap semangat dalam berkarya. Khususnya pemimpin kami, juga presiden kami, Tuhan beri sehat. Tuhan Yesus berkati juga akan pelayanan kami yang masih terus berjalan Tuhan. Biarlah firman yang ditabur, meskipun lewat daring, lewat YouTube, tetap kami bisa dengar, kami ikuti, dan kami laksanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Inilah doa dan sembahyang kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kita sudah memberikan persembahan. Betul Sekarang sekali, Kak. kita mau doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang memberi. Dan inilah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah lamani dan cemerlang. Kita akan menutup dalam doa penutup. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai untuk hari ini. Tuhan, berkati kami sepanjang minggu ke depan, dan biarkan kami ketemu lagi dalam minggu yang akan datang dalam ibadah IMPA. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kakak Agnes, Ya Kak. ternyata udah selesai loh Kita udah ibadah selesai kita. ya. Betul sekali. Nah, maunya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak layan bisa dilakukan oleh adik-adik ya Kak ya? Ya betul. Betul sekali ya. Dengan keluarga, papa, mama ya Kak? Ya. Oh iya Kak. Kira-kira minggu depan ada ibadah lagi gak sih Kak? Ya pasti ada Kak. Kita kembali lagi di ibadah minggu depan yang akan datang. Wow. Ya. Dan jangan lupa adik-adik selalu semangat dan bangun pagi-pagi ya. Terus selalu bersuka cita. Jam berapa kira-kira ya Kakak Agnes? Ya, ibadahnya jam 8 pagi. Jam 8 ya. pagi. Uh-uh. Tentunya dengan kakak-kakak yang lain ya. Iya. Oh ya, jangan lupa kumpulkan aktivitas juga Iya, ya Kak. harus Yang keren-keren. dikerjain ya. Betul sekali. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu. berkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ya. Shalom. Shalom. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi.
makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.